Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat berlomba-lomba dalam kebaikan di bulan Ramadan ini, di hari ke-6 dan di hari kedua kalian berada di sini. Kayak ini kita akan belajar tentang Khadijah binti Khuwailid. Ada yang sudah tahu dengar ceritanya? Sudah. Khadijah itu salah satu istri Rasulullah. Khadijah itu istri pertama Rasulullah. Dan ketika Rasulullah menikah dengan Khadijah di umur 25 tahun, Rasulullah tidak menikah lagi. Walaupun dalam sejarah dan yang kita ketahui Rasulullah itu punya 12 istri. Khadijah binti Khuwailid atau kita kenal dengan Siti Khadijah merupakan istri pertama. Dan beliau juga sosok pembisnis handal. Beliau salah satu perempuan yang mendukung dakwahnya Rasulullah. Beliau adalah perempuan yang selalu menenangkan Rasulullah ketika Rasulullah mendapat wahyu dari Allah yang disampaikan sama Jibril. Beliau juga sosok wanita yang memberikan kita inspiratif bagi seorang perempuan. Nah, kita bisa belajar dari beliau kayak gitu ya. Nah, lalu Khadijah ini terlahir dari keluarga yang terhormat, berbudi pekerti luhur, dan ayahnya itu seorang pedagang. Inilah yang membuat Khadijah menjadi pedagang sukses juga, belajar dari seorang ayahnya. Dan Khadijah itu memiliki wajah yang cantik. Beliau tumbuh dengan kepribadian yang cerdas, tekun, dan penyayang. Tidak heran jika Khadijah dijuluki sebagai perempuan suci oleh bangsa Quraisy. Khadijah ini memiliki kekayaan atau harta yang diwariskan oleh kedua orang tuanya ketika meninggal dunia. Khadijah tidak terbuai oleh godaan harta semata. Nah, harta yang cukup banyak ini Khadijah tidak dibuat untuk berpoya-poya dan memakainya tanpa tahu batasan. Khadijah sadar bahwa kekayaan ini bisa menjadi mara bahaya ataupun keuntungan bagi seseorang, tergantung yang mengelolanya. Dan dengan kecerdasan yang luar biasa, Khadijah ini dapat mengatasi godaan harta. Bayangkan ketika kita dapat uang 1 juta gitu ya, atau kalian punya uang 100.000, kita bisa mempoya-poyakan, bisa beli ke Alfamart. Tapi tidak dengan Khadijah. Beliau bisa menginvestasinya, bisa mengelola keuangan. Nah, dengan cara berbisnis, karena Khadijah kan punya darah keturunan pedagang, sehingga ketika dia dapat warisan, ibunda kita Siti Khadijah mengelola uang itu dengan sangat baik. Nah, dalam bisnis ini Khadijah tuh bunda kita, ibunda Khadijah tidak menjalankan sendiri. Beliau seorang investor, mempunyai modal dan menyuruh orang gitu ya, menyuruh orang untuk berdagang. Dan Khadijah mendelegasikan tugasnya kepada orang yang ia percaya untuk menjual barang-barang tersebut ke luar Mekah. Kemudian setelah bisnisnya berjalan baik, Khadijah akan membagi hasil laba perolehan dan memberi upah kepada pegawainya. Khadijah tidak memilih mitra bisnisnya siapa dan pegawainya secara asal-asalan, apalagi sumber daya manusia merupakan aspek yang penting bagi perjalanannya suatu bisnis. Ia selalu mengikuti naluri dan insting. Nah, ketika kita seorang pedagang atau kita seorang yang handal dalam satu bisnis, maka naluri dan perasaan atau naluri sama insting kita tuh, akal dan insting kita tuh berjalan dengan bersamaan, sehingga kita tahu resikonya. Ketika kita melakukan A, maka risikonya akan terjadi B dan semacam-macamnya. Kayak gitulah ibunda kita, ibunda Siti Khadijah melakukan itu kayak gitu ya. Ketika Siti Khadijah merekrut pegawai yang ia anggap potensi dan dapat dipercaya. Contohnya, Khadijah
dipercayakan Nabi Muhammad SAW untuk menjadi kafilah dagang lintas daerah. Meski belum pernah kenal sebelumnya, keberanian Khadijah dalam mengambil keputusan perlu diacungi jempol. Nah, beliau juga salah satu penopang kekayaan beliau sebagai wanita sukses dalam berinvestasi atau berbisnis. Tidak hanya investasi atau memberikan modal untuk orang bekerja, tapi beliau juga bersedekah. Ini kunci suksesnya kayak gitu ya. Nah, dengan kesuksesan dengan sebagai pebisnis handal, Khadijah tidak pernah lupa untuk bersedekah. Ia pintar memutar dan mengelola keuangannya. Tidak lupa ibunda kita, Ibunda Siti Khadijah, menyisihkan hartanya untuk orang-orang yang membutuhkan sebagai perempuan yang dikenal dengan kepintaran dan kebaikannya. Dan ibunda kita, Ibunda Siti Khadijah kita, dijuluki oleh Ratu Quraisy sebagai pemimpin perempuan Quraisy yang suci dan mulia. Dan kesimpulannya, sebagai seorang wanita, kita dapat membuktikan bahwa kita bisa menjadi pemimpin dan pembisnis sukses. Dengan demikian, kehadiran wanita dalam dunia bisnis tidak mustahil. Teruslah mengejar mimpinya. Oke, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.